Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati, yang dimuliakan Romo Yai Saifullah Arif Billah bersama Nyai, para putra-putri, para menantu, bisan, sepuh, bini sepuh, para alim ulama, para guru madrasah, para undangan, semuanya yang berbahagia. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tadi matur sama Romo Yai, saya ndak usah nyambut karena hari Senin yang lalu sudah menerima pisan, menerima tamu. Cukup Pak Soleh saya bilang sudah bagus sekali, tapi katanya Yai mboten gitu, panjenengan nyambut sebentar. Saya dalam sambutan ini hanya ingin mengungkapkan rasa bahagia saya, rasa gembira saya, rasa syukur saya melihat Yai ini semakin sehat. Saya katakan wajahnya kelihatan bercahaya. Saya tidak bayangkan beberapa bulan yang lalu Kiai gerah, rasanya susah sekali. Perjuangannya itu masih panjang, masih diperlukan nasihat-nasihatnya, contoh toladannya. Kok lalu Yai gerah, Yai sakit. Saya selalu tanya pada Gus Adib, gimana Yai? Tapi alhamdulillah Gusti Allah maringi yuswa panjang, sehat. Memang seperti ayat Al-Quran ini, kita ini sebetulnya tidak berjalan kita ini, tapi kita ini diperjalankan Abah Soleh. Jadi tergantung kepada yang menjalankan kita ini, tergantung pada yang punya ini. Yang Yai tadi mengatakan kita ini milik Allah, terserah kepada Allah. Dan memang yang namanya kesehatan, yang namanya umur itu kita ini tidak tahu. Saya ini kan selain jadi penasihat di sini, saya menjadi ketua yayasan di Tebuireng Jombang. Saya juga menjadi penasihat di pesantren Panyepen di Pamekasan. Saya juga menjadi ketua penasihat di pondok pesantren Gontor Ponorogo. Gambaran saya pengasuh pesantren Ponorogo itu masih panjang usianya karena sehat. Ternyata 2 minggu yang lalu itu sedo beliau itu kan. Padahal tidak sakit. Justru yang sakit malah wajahnya cerah ya ini. Karena itu saya bersyukur banget, gembira banget Yai. Juga di Pamekasan itu Kiai Mudasir. Kan gerah, sakit-sakitan Kiai Mudasir itu. Yang ngurus istrinya. Ternyata yang meninggal malah istrinya itu. Yang meninggal malah istrinya. Kiai Mudasirnya sampai sekarang masih ada itu. Jadi memang kita ini diperjalankan Abah Soleh. Karena itu kita mesti memohon kepada Allah itu. Lalu begini, Yai ini walaupun sakit, walaupun gerah kayak ini selalu memberikan contoh ya. Memberikan contoh kepada kita semua yang kalau saya bahasakan itu, yang diberikan kepada kita ini adalah selalu ngajak berkomunikasi. Peliharalah komunikasi. Komunikasi dengan siapa?
komunikasi dengan Allah. Yai kan selalu mengatakan Allah, Allah. Komunikasi dengan Allah itu namanya sholat. Komunikasi dengan Rasul namanya adalah sholawat. Komunikasi dengan sesama namanya silaturahmi atau silaturahim. Komunikasi dengan guru-guru kita, dengan alim ulama, ini namanya kita khol. Khol ini juga komunikasi dengan yang sudah wafat. Kalau Abah Soleh tidak dikhol sekarang, karena masih hidup. Si silaturahmi. Nanti kalau sudah tidak ada, dikhol Pak Saleh sampean di sini. Jadi komunikasi inilah kunci. Pak Prabowo kalau persoalan sepelik apapun, itu kalau komunikasi dengan Allah sholat, dengan Rasul sholawat, silaturahim, lalu ngekholi kayak gini, insya Allah aman itu. Karena itu suatu saat mesti dibisiki oleh Yai itu, Pak Prabowo agar Indonesia itu aman. Yang kedua, saya ingin terima kasih sama Habib Jamal ini. Habib Jamal itu saya kenal sudah lama sekali. Beliau itu di Batu, kediamannya di Batu. Beliau itu punya jamaah dzikir. Anggotanya, jamaahnya itu banyak sekali di Malang itu. Namanya jamaah dzikir Ar-Ridwan. Tapi Habib Jamal ini saya selalu ketemu di airport. Yang terakhir itu ketemu di airport, mau kemana Bib? Katanya akan dzikir di jamaah dzikir di NTB. Sebelumnya itu di mana Bib? Kalimantan kalau tidak salah itu. Lampung. Jadi beliau itu diundang kemana-mana untuk diajak dzikir. Saya tadi titip pada Habib. Bib, titip Bib. Ini pesantren ini apik banget Bib. Bagus saya bilang. Pesantren salaf dan pesantren sekaligus modern. Yang salaf selalu diajak zikir, kalau zikir itu Bib, tak bilang gitu tadi, dari barisa itu sampai subuh, dipimpin oleh Yai. Ya itu, yang anehnya saya ceritakan sama Habib Jamal, itu betah, santri-santrinya itu betah, tidak ada yang bolos zikir di sini ini. Tapi juga ada yang modern, ada kolam renang. Dia gumun Habib ini kolam renang. Salaf kok ada kolam renang, itu yang modern. Ada kuda, naik kuda. Anak-anak di sini dilatih naik kuda, tidak saja yang laki-laki juga yang perempuan. Tidak saja naik tapi sambil memanah itu. Saya ceritakan agar Habib Jamal itu gumun gitu loh. Lalu komentar beliau tadi, kalau gitu ini pesantren ini besar. Ya besar banget dia bilang itu. Hanya letaknya aja di tempat yang jauh dari jalan besar. Tapi ini bukan karena terpaksa, memang sengaja nyari tempat seperti ini Bib. Sebab nanti kalau itu misalnya di Batu, di tempat yang rame-rame itu apa namanya, terpengaruh. Dan di sini Bib, jangankan yang tidak nakal, yang nakal-nakal saja, itu kalau ke sini itu jadi sembuh Bib. Jadi anak-anak gelandangan, anak-anak yang tidak kerja, anak-anak yang tidak karu-karuan itu, yang peminum, yang penjudi, ya macam-macam, yang tato-tato kayak begitu itu, nanti setelah ketemu sama Yai itu berubah itu. Jadi ini memang pesantren yang kalau orang lain tidak bisa nangani, Bib. Kalau saya ini kan bisa itu kan ngurus yang apik-apik gitu kan. Kadang-kadang apik-apik kalau nggak belajar ke saya malah tidak apik gitu kan. Jadi ini sebaliknya Bib. Yang tidak apik-apik itu dengan pondok salaf dan modern itu jadi apik. Karena itu saya titip Bib.
Kalau penjenengan ngaji di mana-mana itu, saya menceritakan tentang pesantren Singaputih Al-Munfaridin ini. Jangan lupa, Bib. Ini saja kita sudah senang sekali. Untuk apa? Agar orang Indonesia itu tahu bahwa di mana-mana ada penyimpangan, tapi ada lembaga pendidikan yang menyelesaikan berbagai penyimpangan itu. Mohon Habib Jamal jangan sampai lupa kalau itu majelis zikir di mana-mana itu, walaupun misalnya 1 menit 2 menit, sama cerita aku pernah diundang di pesantren Singaputih Al-Munfaridin yang beda dengan yang lain-lain. Apa bedanya? Lewat zikir, lewat bersolawat macam-macam. Orang yang nakal pun bisa berubah menjadi baik, apalagi yang tidak nakal. Saya kira itu saja, Yai, sambutan saya. Satu adalah rasa gembira, bahagia saya lihat Yai. Yang kedua, terima kasih Habib Jamal yang sampean ke sini. Katanya itu dulu saya pernah diundang ke sini, tapi pas barengan sama yang lain, lalu kemudian tidak jadi. Alhamdulillah sekarang ketemu saya, maka saya minta bantuan Habib Jamal, saya bantulah di karena cita-citanya Yai itu mau membuat pesantren seperti ini di berbagai daerah, misalnya di Mataram, di Sulawesi, di Kalimantan, nanti di Sumatera, untuk menumbuh kembangkan, menyebarkan virus-virus kebaikan ini lebih. Di mana-mana, kalau Habib tadi mengatakan, Yai, di mana-mana itu ada sekarang itu pengajian itu ada nyanyi-nyanyi yang joget-joget, tak bilang. Kalau ada yang joget di sini diusir oleh Yai, tak bilang. Yai tidak suka dengan yang kayak gitu itu. Habib tadi tak pilih tahu. Ngaten, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.